Satunya adalah mahasiswa di bidang robotik di salah satu uni di Polandia, dan juga sebagai digital ambassador-nya NAVA. NAVA ini adalah salah satu agensinya untuk Polandia memasarkan pendidikannya ke luar negeri seperti itu. Dan salah satu tamu undangan kita, salah satunya adalah salah satu kaprodi di bidang akuntansi, ya mungkin teman-teman juga, rekan-rekan juga sudah tahu, yaitu Pak Eri Aksandi sebagai kaprodi akuntansi di HMT. Oke, kita langsung saja untuk tamu kita yang pertama dengan Mas Jeffrey. Gimana Mas Jeffrey, sudah hadir? Sudah bisa mendengar Mas Jeffrey? Hadir di sini, hadir. Halo, selamat Ya, pagi semua, selamat siang. ya, ini dari Mas Jeffrey. Bisa dijelaskan Mas Jeffrey, ini Mas Jeffrey ingin menjelaskan sedikit terkait perkuliahan kondisi pandemik yang ada di Polandia, situasi terkini. Silakan Mas Jeffrey. Oke, kalau kita mulai semuanya, selamat pagi waktu Polandia dan mungkin selamat siang pada teman-teman semua. Selamat siang juga buat Pak Hari Eksandi. Siang, Kak. Situasi terkini di Polandia, memang untuk studi, kita semua sudah melancarkan studi secara online, secara keseluruhan, dan memang sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi lagi apakah kita akan kembali ke kampus semester ini atau akan diselesaikan dengan metode online. Sejauh ini hampir semua kegiatan perkuliahan yang memungkinkan dilaksanakan secara online melalui platform-platform yang sudah disediakan oleh kampus. Mungkin kalau situasi studi sejauh ini sih begitu. Terima kasih Mas Jeffrey. Nah, sekarang kita agar lebih komparatif untuk dari Pak Eri Aksandi sendiri, ini bagaimana perkuliahan di Indonesia, salah satunya di UMT gitu Pak, di situasi kondisi pandemik seperti ini. Baik, terima kasih. Bisa didengar? Iya Pak, masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang di Polandia ya. Jam berapa di sana? Jam 8 ya? Jam 8 Pak ya. Jam 8. Nah, durasi puasa berapa jam di sana? Kurang lebih 17 Pak. 17 sampai 18 ya. 17. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman di Polandia yang menjalankan ibadah puasa. Yang lebih utama semoga sehat selalu ya di sana ya, jaga diri ya Polandia karena kita jauh dari keluarga kan ya. Selamat siang buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi Prodi Akuntansi ya. Siang, Pak. Ya, langsung saja ya saya menjelaskan perkuliahan pasca ditetapkannya pandemi COVID-19 di Indonesia. Memang agak telat mungkin ya, kalau di Indonesia ditetapkan pandemi COVID-19 ini di akhir Maret ya, akhir-akhir Maret gitu ya, baru ditetapkanlah yang namanya PSBB, sehingga hal ini memaksa seluruh kampus yang ada di Indonesia, khususnya Universitas Muhammadiyah Tangerang, untuk mengkondisikan hal ini, di mana proses perkuliahan yang tadinya proses secara tatap muka, maka diberlakukannya sistem perkuliahan online. Dan ini pun, perkuliahan online ini pun memang menemui banyak kendala, ya. Karena sebelumnya kita masih sangat asing yang namanya perkuliahan online. Mungkin hanya 1-2 dosen saja ya sebelum pandemi ini menjalankan perkuliahan online, dan itu pun menggunakan platform yang belum interaksi secara tatap muka. Paling platform online itu ya contoh seperti Edmodo gitu ya. Kalau di Indonesia itu sebelumnya banyak menggunakan Edmodo yang tidak ada proses pembelajaran secara tatap muka. Tapi karena adanya COVID-19,
Satunya adalah mahasiswa di bidang robotik di salah satu uni di Polandia dan juga sebagai digital ambassador-nya NAFA. NAFA ini adalah salah satu agensinya untuk Polandia memasarkan pendidikannya ke luar negeri seperti itu. Dan salah satu tamu undangan kita salah satunya adalah salah satu kaprodi di bidang akuntansi, ya mungkin teman-teman juga, rekan-rekan juga sudah tahu, yaitu Pak Eri Aksandi sebagai kaprodi akuntansi di HMT. Oke, kita langsung saja untuk tamu kita yang pertama dengan Mas Jeffrey. Gimana Mas Jeffrey, sudah hadir? Sudah bisa mendengar Mas Jeffrey? Hadir di sini, hadir. Halo, selamat Ya. pagi semua, selamat siang. Ya, ini dari Mas Jeffrey. Bisa dijelaskan Mas Jeffrey, ini Mas Jeffrey ingin menjelaskan sedikit terkait perkuliahan kondisi pandemik yang ada di Polandia, situasi terkini. Silakan Mas Jeffrey. Oke, kalau kita mulai semuanya, selamat pagi waktu Polandia dan mungkin selamat siang pada teman-teman semua. Selamat siang juga buat Pak Hari Eksandi. Siang, Kak. Situasi terkini di Polandia, memang untuk studi, kita semua sudah melancarkan studi secara online, secara keseluruhan, dan memang sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi lagi apakah kita akan kembali ke kampus semester ini atau akan diselesaikan dengan metode online. Sejauh ini hampir semua kegiatan perkuliahan yang memungkinkan dilaksanakan secara online melalui platform-platform yang sudah disediakan oleh kampus. Mungkin kalau situasi studi sejauh ini sih begitu. Terima kasih Mas Jeffrey. Nah, sekarang kita agar lebih komparatif untuk dari Pak Eri Aksandi sendiri, ini bagaimana perkuliahan di Indonesia, salah satunya di UMT gitu Pak, di situasi kondisi pandemik seperti ini. Baik, terima kasih. Bisa didengar? Iya Pak, masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang di Polandia ya. Jam berapa di sana? Jam 8 ya? Jam 8 Pak ya. Jam 8. Durasi puasa berapa jam di sana? Kurang lebih 17 Pak. 17 sampai 18 ya. 17. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman di Polandia yang menjalankan ibadah puasa. Yang lebih utama semoga sehat selalu ya di sana ya, jaga diri ya Polandia karena kita jauh dari keluarga kan ya. Selamat siang buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi Prodi Akuntansi ya. Siang, Pak. Ya, langsung saja ya saya menjelaskan perkuliahan pasca ditetapkannya pandemi COVID-19 di Indonesia. Memang agak telat mungkin ya, kalau di Indonesia ditetapkan pandemi COVID-19 ini di akhir Maret ya, akhir-akhir Maret gitu ya, baru ditetapkanlah yang namanya PSBB, sehingga hal ini memaksa seluruh kampus yang ada di Indonesia, khususnya Universitas Muhammadiyah Tangerang, untuk mengkondisikan hal ini, di mana proses perkuliahan yang tadinya proses secara tatap muka, maka diberlakukannya sistem perkuliahan online. Dan ini pun, perkuliahan online ini pun memang menemui banyak kendala. Ya, karena sebelumnya kita masih sangat asing yang namanya perkuliahan online. Mungkin hanya 1-2 dosen saja ya sebelum pandemi ini menjalankan perkuliahan online, dan itu pun menggunakan platform yang belum interaksi secara tatap muka. Paling platform online itu ya contoh seperti Edmodo gitu ya. Kalau di Indonesia itu sebelumnya banyak menggunakan Edmodo yang tidak ada proses pembelajaran secara tatap muka. Tapi karena adanya COVID-19 ini, maka
muncullah platform baru yang namanya Zoom Meeting. Dan Zoom Meeting ini memang menawarkan hal-hal yang menarik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, hal ini pun memiliki masalah baru, yaitu terkendalanya satu, jaringan. Karena di Indonesia itu jaringan di setiap daerah belum stabil secara keseluruhan. Hanya di pusat-pusat kota saja yang koneksi sinyalnya stabil. Mungkin berbeda dengan Polandia ya, yang sudah jaringannya stabil. Tapi di Indonesia masih ada gangguan dari segi sinyal, itu satu. Terus kedua, masalah kuota. Nah, masalah kuota ini, penggunaan Zoom ini memang agak membuat kuota yang besar sepertinya. Karena berdasarkan pengalaman saya dan juga dosen-dosen lain, ketika melakukan proses pembelajaran online dengan Zoom, maka banyak mahasiswa bukan satu tadi sinyal ya, dan yang kedua adalah kuota yang mereka miliki cepat habis. Karena kemampuan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, itu memang berbeda-beda dari segi kemampuan ekonominya. Itu kendalanya di kita perkuliahan pasca kejadian pandemi ini seperti itu, Mas Zulkifli. Mungkin terus itu saja dari untuk ini Pak, memasuki untuk interaktif kegiatan perkuliahan, apakah masih sangat interaktif dan bagaimana antusias para mahasiswanya gitu Pak menghadapi PSBB yang dengan berefek kepada perkuliahan online? Oke, menghadapi PSBB, mahasiswa pada dasarnya interaktif ya, mengikuti segala instruksi yang diberikan, perkuliahan berjalan dengan sebagaimana mestinya, walaupun ada kendala-kendala yang tadi saya jelaskan ya. Jadi intinya kondisi yang seperti ini jangan membuat kita jadi serba terbelenggu gitu loh. Kalau saya kemarin melakukan memakai Zoom, tapi juga saya pakai Edmodo dalam pengumpulan tugas, dan saya memakai meminta mahasiswa merekam apa yang sudah mereka pahami, mereview ulang gitu loh dari materi yang saya sampaikan, lalu diupload ke YouTube. Nah, dari situ saya bisa menilai apakah materi yang saya berikan itu bisa mereka pahami atau tidak dengan cara mereka menjelaskan kembali atau mereview apa materi yang sudah dibahas. Itu kalau di saya khususnya ya. Oke, terima kasih Pak Ari. Teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi kami menjelaskan di sini sedang ada sharing session antara kami yang mahasiswa di Polandia dengan juga Pak Ari Eksandi sebagai Kaprodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Gitu. Di sini juga telah hadir dua narasumber kita, salah satu mahasiswa akuntansi di Uni Polandia dan juga salah satunya adalah digital ambassador-nya Nafa. Mungkin teman-teman sudah kenal tadi Mas Jeffrey. Nah, ini kita masuk ke Mas Iqbal nih. Mas Iqbal, gimana kondisi terkini? Tolong jelaskan perkuliahan yang Mas Iqbal alami dan kendala-kendalanya seperti itu, Mas Iqbal. Oke, pertama-tama Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang di Indonesia. Pak Ari Eksandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga kita tetap sehat di pandemi kayak gini, tetap terhindar dari virus inilah. Karena ini juga jadi musibah buat, kalau saya bilang buat semuanya nih, buat perekonomian, pendidikan, semuanya kena dampaknya nih dari sini. Saya untuk teman-teman di Polandia sendiri mungkin tadi udah dijelasin ya kalau gimana efek perkuliahan di sana tuh benar-benar berubah pandemi ini. Sama hal yang sama sebenarnya kejadian di Portugal juga, karena kebetulan saya pas pandemi ini muncul, saya itu pas pindah ke Portugal, saya tinggal di Portugal, pemerintah menetapkan untuk state of emergency. Jadi langsung di-declare tuh. Jadi lockdown, orang yang keluar rumah kena fine, dan boleh keluar rumah ke supermarket, tempat perbelanjaan.
dan benar-benar semuanya berubah, kampus tutup, kita lebih banyak project. Jadi basically sebenarnya saya pikir sama ya, sistem perkuliahan di sini selama pandemi, khususnya buat anak-anak akuntansi. Kalau anak-anak akuntansi di sini, yang awalnya kita lebih ke assessment, kalau misalnya kita bilang assessment ya, assessment di kelas, itu berubah jadi lebih ke pergantian project. Jadi kita dikasih project untuk project investment atau project apapun itu, lebih banyak meeting di Zoom juga gitu. Jadi selama pandemi, hal yang kita alamin sih itu buat perkuliahan, project-nya lebih banyak. Terus kurang lebihnya itu sih basically hampir sama sih. Semuanya meetingnya di Zoom. Kesusahannya kita lebih susah sekarang buat deket sama dosen karena kadang-kadang koneksi juga nggak lancar bahkan dibandingin sama Poland, Portugal tuh koneksinya lebih jelek gitu. Portugal lebih jelek. Jadi kadang harus putus, apalagi Zoom kan cuma bisa 40 menit lebih kan. Jadi setiap saat kita harus masuk lagi. Jadi lebih kayak gitu sih. Jadi terkendalanya sih di bagian learning progress-nya dari student buat belajar dari yang biasanya kita di kelas, kita lebih cepat nangkep dibandingin sama Zoom tuh kita lebih lambat sih. Itu aja sih kalau di sini. Dari Mas Iqbal sendiri ketika mengalami masa pandemi ini, apakah outputannya itu tercapai atau nggak outputan dari silabus atau pelajaran dari perkuliahan tersebut? Menurut Mas Iqbal Output, seperti apa? alhamdulillah sih tercapai ya, walaupun agak lambat, cuman tercapai. Karena jujur akuntansi itu kan buat pelajaran akuntansi itu kan nggak cuma semata-mata teori ya. Di akuntansi itu kan perlu namanya praktek. Apalagi kayak misalnya saya dulu pelajarin akuntansi di Indonesia, waktu masih S1, itu kebanyakan harus praktek. Praktek gimana kita laporan keuangan, gimana kita meriksa laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan di bursa efek atau gimana. Jadi kayak di sini itu setelah pandemi itu jadi kesusahan karena kurangnya dari praktek. Jadi selama pandemi ini yang kita dapat cuman teori gitu. Itu sih. Jadi silabusnya tuh tercapai, tapi balik lagi kita harus self learning lagi gitu loh. Karena kita terima teori, ya kita berusaha cari lagi buat gimana sih prakteknya di dunia di laporan keuangannya gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Iqbal atas penjelasannya. Ini balik lagi sekarang kita balik ke bidang akuntansi nih Pak. Untuk Pak Ari Asandi sendiri ini kita mengundang Bapak nih karena expert di bidang akuntansi. Tolong bisa jelaskan sendiri Pak, akuntansi secara umum gitu. Ya, akuntansi secara umum ya. Iya. Gambaran akuntansi itu sebenarnya kan produk akhirnya laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan ini kan yang nantinya menggambarkan kinerja perusahaan, gitu ya. Kinerja itu bisa diukur dari perolehan laba yang didapat atau utang yang dimiliki oleh perusahaan. Itu kalau perusahaan-perusahaan manufaktur, jasa gitu kan. Atau untuk perusahaan-perusahaan perbankan misalkan, kinerja itu bisa diukur dari jumlah kredit macetnya, misalkan kan seperti itu. Nah, akuntansi yang menjadi sebuah produk atau alat bagi perusahaan yang nantinya bisa memberikan gambaran kinerja perusahaan tersebut. Itu kalau menurut saya gambaran akuntansi secara umum ya, intinya akuntansi itu adalah alat yang bisa dijadikan propaganda mungkin ya, kalau saya nyebutnya propaganda kepada para stakeholder, shareholder, dan segala pemangku kepentingan ya untuk meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri. Kalau menurut saya akuntansi secara umum. Itu Mas Jul. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Ari. Jadi ketika
jadi bidang akuntansi ini sangat penting ya Pak Ari untuk salah satu perusahaan atau dalam mengasesor benar bagaimana laba dan bagaimana keuangan dari sebuah perusahaan tersebut gitu. Kita bisa komparasi dari Mas Iqbal sendiri, bisa jelaskan apa sih bedanya Mas Iqbal ketika studi di akuntansi di Indonesia dengan Mas Iqbal sekarang studi di luar negeri gitu, salah satunya Poland dan Portugal. Kalau saya bilang komparasi ya, kalau bisa dibilangin komparasi, banyak banget sih sebenarnya. To be honest-nya sih, itu jadi waktu saya studi akuntansi di Indonesia, waktu itu saya masih ingat tuh, waktu di Indonesia, sistem akuntansi di Indonesia itu baru mau mengadopsi sistem IFRS. Jadi waktu itu Indonesia masih pakai GAAP, waktu itu masih ingat saya masih pakai GAAP, IAS, PSAK kalau nggak salah ya. PSAK, IAI baru mau mengaplikasikan IFRS. Jadi salah satu momen benefit-nya waktu saya belajar akuntansi di luar negeri, saya benar-benar mendalami IFRS karena most country in Europe itu make sistem IFRS gitu. Apalagi Polandia sendiri dia pakai IFRS. Dan ketika saya mengkomparasi sama di Indonesia, ternyata di sistem akuntansi di Indonesia di setiap negara kan beda-beda ya, tergantung dari naik turunnya perekonomian di suatu negara, tergantung dari tingkat perekonomiannya mereka, dia yang mana lebih menguntungkan gitu. Yang kedua tergantung dari sistem politik di negaranya dia, kayak di Inggris umpamanya di Inggris dia pakai common law gitu kan. Di Amerika dia pakai GAAP, atau di Europe dia pakai IFRS. Jadi salah satu poin positifnya buat belajar akuntansi di luar negeri, benar-benar lebih mendalami sih. Apalagi pada pas momen saya itu juga lebih penting karena di Indonesia baru mengadopsi IFRS. Ketika saya pindah ke Europe, saya benar-benar mendalami banget nih IFRS gitu loh. Di Poland sendiri kan mengadopsi IFRS, walaupun dia punya sistem akuntansi sendiri, saya lupa namanya. Itu karena jadi itu sih, jadi lebih mendalami sistemnya sih. Gitu. Ada perbedaan signifikan nggak Mas Iqbal antara beberapa sistem tersebut? Sebenarnya sih nggak ada perbedaan signifikan sih. GAAP sama IFRS itu basically sama. Cuman bedanya ketika keuangannya yang beda gitu. Jadi waktu di Indonesia saya masih pelajarin GAAP itu dia contohnya nih ya, di laporan keuangan itu aset di GAAP itu nggak dijabarkan. Kalau di IFRS itu lebih dijabarkan gitu, kayak non current dan current asset gitu. Jadi lebih itu sih, lebih bedanya sih perubahan laporan keuangan yang dulu saya pelajarin itu ketika saya sampai di Eropa harus saya rubah lagi, harus terbiasa dengan peraturan yang baru gitu. Itu sih komparasinya sih itu. Atau misalnya contohnya gini, contohnya tuh ketika belajar di Eropa saya lebih paham masalah-masalah kompleks secara akuntansi. Contohnya gini, revaluation aset gitu. Dari banyak, contohnya kayak di Jerman. Di Jerman ini banyak pengusaha yang memindahkan asetnya di Jerman ke Poland. Kenapa? Karena di Poland ini mata uangnya masih memakai currency yang zloty, lebih rendah daripada mata uang euro. Jadi untuk pengusaha di Jerman, buat mereka ini lebih menguntungkan kalau misalnya mereka pindah di Poland gitu loh. Sebelum mereka dikalahin sama orang Prancis atau orang Belanda, mereka lebih ngambil langkah lebih dulu untuk memindahkan asetnya mereka di Poland. Nah, jadi ketika memakai sistem IFRS, di IFRS itu kan dia mengenal yang namanya revaluation ini gitu loh. Nah, ini yang harus lebih mendalaminya sih di situ. Ketika waktu saya belajar di Indonesia, GAAP itu nggak mengenal revaluation. Maksudnya GAAP itu mengenal revaluation, cuman dalam bentuk yang berbeda. Ketika saya sampai di Eropa, ternyata revaluation yang dipakai itu berbeda. Itu sih. Jadi saya harus lebih terbiasa dengan sistem yang baru. Gitu. Tapi untungnya Indonesia sekarang udah mulai mengadopsi IFRS, ya kalau nggak salah dari tahun 2011 atau 2014 gitu. 2011 ya. Gitu sih Mas Zul. Kalau misalnya komparasinya sih seperti itu.
Oke, terima kasih banget Mas Iqbal atas penjelasan yang cukup untuk saya sendiri awam di bidang akuntansi, tapi cukup jelas mengenai akuntansi gitu. Apa bedanya antara akuntansi dengan luar negeri dan sistem akuntansi yang kita miliki di Indonesia Ya. seperti itu. Jadi Untuk rekan, basically kayak misalnya selama di luar negeri itu lebih mengenal lebih banyak prakteknya sih. Kalau saya bilang ya, lebih banyak prakteknya karena kita lebih tahu gimana sih kendala-kendala yang dialami dari tiap negara, apalagi Europe. Europe ini kan negaranya berdekatan nih. Otomatis hubungan perdagangannya itu, marketnya itu mereka lebih dekat. Mereka butuh waktu yang cepat di perjualan, maksudnya perdagangan itu butuh waktu yang sangat cepat gitu loh pergerakannya. Jadi di situ banyak kendala akuntansi sih sebenarnya. Dari situ di situ tuh banyak kendala akuntansi. Jadi ketika belajar di Eropa itu lebih dapat ininya, lebih dapat prakteknya dari kendala-kendala ini nih. Kenapa sih kok di Poland pakai IFRS tapi dia masih punya namanya Polish GAAP. Dia punya sistem sendiri. Ternyata problemnya adalah karena banyak negara-negara di luar Poland, di sekitaran Jerman, Czech Republic atau Hungary, Hungaria gitu, Belanda, dia banyak yang pengen mindahin asetnya ke Poland gitu. Karena menguntungkan buat beberapa perusahaan. Jadi di situ sih lebih prakteknya sih lebih di situ. Jadi kayak lebih jadi kayak gini ya gitu. kalau melihat Mas Iqbal sendiri, Mas Iqbal beberapa semester di Australia nih. Apa bedanya juga nih Mas Iqbal antara sistem akunting di Australia dengan Eropa sekarang gitu? Itu beda lagi sebenarnya. Jadi kayak saya bilang tadi kan, akunting di tiap negara tuh beda. Waktu di Jepang, saya pelajarin GAAP. Karena semenjak Perang Dunia Kedua, Jepang itu benar-benar ngikutin Amerika banget, buntutin Amerika banget. Amerika pakai GAAP, dia pakai GAAP. Amerika masuk waktu di tahun 1998, Hobbes itu bikin penelitian tentang apa namanya klasifikasi negara-negara yang pakai sistem European, komunisme, terus GAAP, common law. Itu Jepang tuh udah dari tahun 1960-40-an malah dia pakai US GAAP. Waktu saya di Australia, karena Australia ini sebenarnya miliknya UK, ya kan bagian dari UK sebenarnya, Australia, Singapura, terus Virgin Island dan lain-lain. Mereka makainya common law. Jadi waktu saya di Australia, saya benar-benar pelajarinya beda lagi. Dia pakai sistem common law dan sebagian mengadopsi GAAP gitu. Jadi benar-benar nggak nyentuh IFRS sama sekali saya waktu di Australia. Dan sampai di Europe beda lagi. Jadi di kepala saya ini sebenarnya udah macam-macam isinya. Mengenai standar akuntansi ini udah isinya udah macam-macam. Cuman saya sekarang lebih fokus ke IFRS sih. Gitu. Karena IFRS itu cenderung lebih, kalau menurut saya sih IFRS itu cenderung lebih transparan. Dan kenapa European Union juga memakai IFRS, saya pikir karena salah satunya itu. Karena IFRS itu lebih transparan dan mengurangi tingkat resiko sih sebenarnya. Tuh. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Ini teman-teman yang baru bergabung, jika ada pertanyaan untuk kedua narasumber, yang satu ini yang tadi setelah menjelaskan perihal akunting, sistem standar dan akunting ini Mas Iqbal. Jadi Mas Iqbal ini salah satu mahasiswa di Universitas Polandia, juga sedang melakukan exchange di Portugal seperti itu. Beberapa pengalamannya tadi sudah dijelaskan sendiri oleh Mas Iqbal, dan yang tamu kedua ini kita ada Mas Jeffrey Hanafi yang tadi pertama sudah menjelaskan tentang kondisi perkuliahan di Polandia. Nah, Mas Jeffrey ini adalah salah satu ambasador dari NAFA. NAFA ini adalah agensi resmi dari Polandia gitu. Ini jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom chat di bawah. Jadi kita langsung bisa tektok aja gitu. Nah, untuk kita lanjut ke sesi kedua ini. Nah, Mas Iqbal dan Mas Jeffrey ini adalah dari dua skema beasiswa yang berbeda. Mereka datang ke Polandia. Mas Iqbal ini merupakan salah satu awardee dari NTB, Nusa Tenggara Barat, seperti itu. Dan Mas Jeffrey ini adalah salah satu datang dengan skema government to government. Jadi
antara pemerintah, kerjasama antara pemerintah Polandia dengan pemerintah Indonesia. Itu dengan nama beasiswanya itu Ignasi. Nah, nanti ini dari Ignasi dulu nih, Mas Jeffrey bisa menjelaskan bagaimana benefit-benefitnya dan apa saja yang kita bisa peroleh gitu, Mas Jeffrey. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Zulkifli, jadi saya datang ke Polandia ini untuk melanjutkan studi master. Memang dapat beasiswa dari pemerintah Polandia itu sendiri, yang nama beasiswanya Ignacy Łukasiewicz. Tapi informasi yang paling pentingnya, sayangnya sampai per tahun ini beasiswa ini masih terfokus untuk di bidang life science dan juga engineering itu sendiri. Ada kemungkinan ke depan akan di extend ke bidang yang lain-lain, karena sebenarnya kalau ngomong beasiswa government to government itu kan banyak hal yang banyak hal satunya untuk promosi bidang pendidikan itu sendiri. Nah, jadi ada kemungkinan ke depan bakal bisa di-extend. Jadi kalau emang teman-teman ada yang berminat, monggo untuk diperhatikan terus di website-nya mereka, di Ready Study Go Poland itu ada di Facebook itu sendiri, dan atau enggak di website-nya. Kita ada website 2, go-poland.com or .pl ya, saya lupa, dan satu lagi dari website-nya NAFA itu sendiri. Nah, untuk benefit-nya, ini bisa saya bilang fully covered ya, jadi mereka membiayai sekolahnya, jadi saya udah nggak bayar sekolah lagi, dan juga living cost-nya mereka kasih tiap bulan gitu. Jadi worth banget sih kalau buat saya pribadi. Jadi saya hampir nggak keluar uang dari kantong pribadi, hanya buat awal-awal settlement dan juga untuk tiket pesawat aja waktu awal-awal. Untuk currency sendiri, Mas Jeffrey, apakah berapa sih per bulannya living allowance yang diberikan, dan apakah cukup gitu, dan apakah kita memiliki jenjang karir ke depan setelah lulus dari Uni Polandia? Oke. Kalau untuk bicara living cost dari pihak NAFA sendiri, NAFA itu pemberi beasiswa yang mana juga pihak yang merekrut saya untuk jadi digital ambassador. Untuk beasiswa saya, mereka beri itu nominal sekitar 1.500 zloty, yang mana currency-nya antara zloty dengan rupiah itu per hari ini sekitar 1 zloty itu sekitar 3.600-an lah. Kayak gitu. Nanti teman-teman bisa, teman-teman akuntansi pasti jago lah ya ngitungnya ya. Dan kalau ditanya cukup atau enggak, personally cukup sebenarnya untuk 1.500. Memang tidak untuk bermewah-mewah, tapi untuk hidup dan menjalani studi itu cukup. Tentu saja hidupan di Polandia itu, enggak di Poland ya, mungkin di seluruh wilayah Europe, dan nanti Iqbal juga mungkin bisa relate, kita nggak bisa kayak dikit-dikit makan keluar, beli makan di luar segala macam. Kita tetap harus combine juga dengan kita masak sendiri, dan itu adalah hal yang biasa sebenarnya di Europe. Meanwhile, kembali berkaca ke masa S1 saya di Indonesia, yang mana tiap kali makan dulu kuliah, ya makannya di luar. Kalau di sini kita ada masak juga kayak gitu. Jadi kalau bicara tentang living allowance yang dikasih oleh pihak beasiswa untuk hidup, sebenarnya itu cukup sih, cukup sekali untuk hidup dan masih bisa saving kok gitu. Terus untuk jenjang jenjang karir ya. Karena kan biasanya teman-teman akuntansi di Indonesia kan, lebih milih sekarang kan sudah banyak lowongan kerja, mungkin banyak lowongan kerja di Indonesia, cuma kan banyak juga rekan-rekan yang saya pengen studi lanjut lagi deh untuk mengembangkan ilmu akuntansi saya karena di bidang akuntansi kayak gitu Mas. Dan setelah lulus kayaknya lebih baik kerja di luar deh daripada balik ke Indonesia. Nah, itu ada nggak sih kesempatan-kesempatan seperti itu Mas Jeffrey? Oke, salah satu fakta yang menarik untuk Polandia itu sendiri, tingkat unemployment rate-nya itu di sini kita rendah sekali. Jauh lebih rendah dari Jerman, jauh lebih rendah dari Prancis. Itu nanti teman-teman bisa cek di Google, bisa dilihat sendiri unemployment rate di Poland itu berapa.
Dan jujur buat saya itu rendah, yang mana artinya kalau itu rendah, peluang kita untuk mendapatkan pengalaman di bidang profesional itu terbuka cukup lebar. Jujur aja, sebenarnya saya sekarang juga lagi menjalani sebuah internship di salah satu perusahaan internasional di bidang FMCG yang apa ya, bisa dibilang saya tuh dapat intern di planning center yang ditaruhnya di Poland, yang mana kita ngurusin pabriknya tuh ada di seluruh Europe. Makanya mungkin tadi pas Iqbal cerita bahwa kenapa mereka mau mindahin aset ke Poland segala macam, agak relate juga ya, karena kantor saya itu kantor planning center yang kita ngurusin semua supply chain-nya, kita yang bikin plan-nya, kita yang segala macam, tapi untuk eksekusi, untuk production-nya kita taruh ada di negara-negara lain gitu. Balik lagi ke topik tentang peluang untuk mendapatkan pengalaman profesional, itu jadi terbuka banget sih. Saya jujur dapat internship ini nggak terlalu perlu perjuangan iya, tapi offernya tuh ada banyak banget sih di internet. Kita bisa cari dan kita bisa coba, dan itu hal yang wajar banget untuk di Polandia khususnya bagi mahasiswa menjalankan studinya sambil melakukan internship atau bahkan bekerja paruh waktu atau bahkan full di perusahaan gitu. Oke, terima kasih penjelasan Mas Jeffrey. Ini mungkin teman-teman di sini masih curious atau penasaran, apakah akan terjadi diskriminasi untuk mahasiswa asing sendiri dalam perkuliahan atau juga dalam jenjang karir profesional seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Iqbal? Kalau diskriminasi sih nggak ada sih kalau saya bilang. Jadi kayak udah dijelasin sama Mas Jeffrey tadi ya, studi di Poland, studi di Europe, itu kayak gitu tadi. Kayak gimana-gimananya buat living cost dan lain-lain. Bener sih, kayak katanya Mas Jeffrey, buat studi di Europe tuh nggak bisa kita foya-foya kayak di Indonesia gitu. Nggak bisa, bener-bener kalau kita kayak gitu nggak hidup, istilahnya kayak gitu. Jadi ketika studi di Europe, secara nggak langsung naluri kita sebagai manusia buat bertahan hidup, gimana caranya biar bisa irit, biar bisa nabung, uang yang dikasih segini cukup, sama pemerintah segini cukup, itu tergunakan dengan baik lah selama 1 bulan, itu tiba-tiba muncul aja gitu. Tiba-tiba jadi koki lah, mendadak jadi koki gitu. Kalau misalnya soal diskriminasi sih, kalau saya bilang sih dalam pendidikan di Eropa tuh nggak ada ya, karena orang Eropa, dan misalnya tingkat imigrasi di Eropa sendiri itu juga termasuk besar.